Saudara-saudari, Injil kita pada hari ini diambil dari Injil Lukas bab 10 ayat 13 sampai 16. Celakalah engkau Korazim, celakalah engkau Betsaida, karena jika di Tirus dan di Sidon terjadi mujizat-mujizat yang telah terjadi di tengah-tengah kamu, sudah lama mereka bertobat dan berkabung. Akan tetapi pada waktu penghakiman, tanggungan Tirus dan Sidon akan lebih ringan daripada tanggunganmu. Dan engkau Kapernaum, apakah engkau akan dinaikkan sampai ke langit? Tidak, engkau akan diturunkan sampai ke dunia orang mati. Barang siapa mendengarkan kamu, ia mendengarkan aku. Dan barang siapa menolak kamu, ia menolak aku. Dan barang siapa menolak aku, ia menolak dia yang mengutus aku. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara dan saudari terkasih dimanapun Anda berada, jumpa lagi dengan saya Romo Tedens dalam saluran Warta Kabar Sukacita. Semoga Anda semua dimanapun berada senantiasa dalam keadaan sehat dan bahagia. Saudara-saudari, Yesus menunjukkan begitu banyak emosi dalam perikop hari ini. Dia menghukum kota-kota Yahudi karena penduduknya tidak peka terhadap undangan Allah. Entah bagaimana hati mereka telah dikeraskan dan suara kasih Allah tidak dapat menembus. Dan hal ini menjadi masalah bagi Yesus. Hatinya tidak acuh tak acuh terhadap ketidakpedulian orang-orang yang Dia kasih dan ingin Dia penuhi dengan kasih karunia-Nya. Saudara-saudari, kita menemukan hati Tuhan yang berkobar ini di seluruh kitab suci. Tuhan terus-menerus campur tangan dalam kehidupan umatnya, terus-menerus memanggil mereka untuk percaya kepadanya dan mengikutinya. Dan meskipun mereka seringkali tidak mau mendengar dan mengindahkannya, seperti yang terlihat jelas dalam bacaan pertama hari ini, Dia tidak menyerah. Ia terus bersuara, memanggil dan mengundang. Ia peduli. Kita sangat berarti baginya, sangat berarti. Biarkan itu meresap. Kita berarti bagi Yesus. Dia sangat peduli dengan kita. Saudara-saudari, jika kita percaya hal ini sepenuhnya, apa perbedaan yang akan terjadi dalam hidup kita? Yesus tidak akan menghukum orang-orang di Korazim dan Betsaida jika mereka tidak mampu memiliki respon mereka untuk menyaksikan perbuatan-perbuatannya yang ajaib. Meskipun kita telah terluka oleh dosa asal, kita masih bebas. Kita adalah makhluk yang dapat merespon. Kita dapat memilih untuk mengalihkan perhatian kita kepada Allah atau tidak. Kita dapat memilih untuk mengikuti panggilan Allah ketika kita mendengarnya di dalam Injil, di dalam hati nurani kita, di dalam ajaran-ajaran gereja atau tidak. Kita dapat memilih untuk menerima undangan belas kasih Allah sesering yang Dia lakukan, dan Dia melakukannya tanpa henti atau tidak. Benar, kebebasan kita tidaklah mutlak. Kebebasan ini dikondisikan oleh banyak faktor, tetapi tetap ada. Dan apa yang kita lakukan dengan kebebasan itu? Bagaimana kita merespon tantangan, kesempatan, dan undangan yang Tuhan kirimkan atau izinkan, menentukan jenis orang seperti apa kita nantinya. Dalam hal ini, orang Kristen adalah eksistensialis sejati. Keberadaan kita adalah sebuah karunia, dan apa yang kita pilih untuk dilakukan dengan karunia tersebut dari hari ke hari akan menentukan apakah hidup kita akan berakhir dengan penuh makna atau tanpa makna. Saudara-saudari, Allah mengundang kita untuk menjadi mitranya dalam membangun kerajaan surga yang nilainya tidak terbatas, tetapi Dia menolak untuk memaksa kita. Yesus berbicara melalui para utusan. Ketika Yesus mengutus ke-72 muridnya, Ia berjanji bahwa barang siapa mendengarkan kamu, ia mendengarkan aku. Dan barang siapa menolak kamu, ia menolak aku. Allah berbicara melalui para pengikutnya. Ini berarti bahwa kita bukan hanya murid-murid Tuhan, tetapi juga utusan-utusan Tuhan. Dengan teladan kita, perbuatan kita, dan perkataan kita, Yesus terus menyebarkan Injilnya di dunia. Dia berbicara melalui kita.
Inilah identitas utama kita sebagai orang Kristen, murid-murid yang merupakan misionaris, pengikut Kristus yang juga merupakan utusannya. Tetapi ini juga berarti bahwa Dia terus berbicara kepada kita melalui saudara-saudara kita di dalam Kristus. Santa hari ini, Tresia dari kanak-kanak Yesus, adalah contoh yang kuat. Dipenuhi dengan rahmat yang datang ke dalam hati yang sepenuhnya diserahkan kepada kasih Kristus. Autobiografi Santa muda ini, ia meninggal pada usia 24 tahun, yang ditulis di bawah kaul ketatan Karmelit, telah menjadi mercusuar rohani di tengah kegelapan dunia yang tersekularisasi. Ketika pada tahun 1997 Santo Yohanes Paulus II menyatakannya sebagai doktor gereja yang ke-33, itu adalah pengakuan akan kebenaran ini, bahwa oleh Roh Kudus Allah terus berbicara kepada dunia kita yang membutuhkan melalui para pengikut Kristus yang setia. Saudara-saudari, jika kita ingin mendengar suaranya, yang perlu kita lakukan adalah mendengarkan. Tuhan Yesus memberkati dan menyertai Anda semua. Sabda Allah adalah kebenaran. Sabda Allah adalah kehidupan. Mari kita mencintainya, mari kita menghayatinya. Ya Tuhan yang ku muliakan, sabdamu angkat resahku.